Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Safiro, L1A119091. Saya angkatan 2016, peminatan silvikultur. Di video kali ini saya akan membuat tugas ujian komprehensif dari Ibu Hafiza. Baik, tanpa menunda-nunda langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu apa itu hutan. Hutan adalah suatu hamparan luas yang didominasi oleh pepohonan yang di dalamnya terdapat ekosistem alami yang terdiri dari berbagai jenis pohon, tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hutan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan gugur, dan hutan boreal. Namun hutan menghadapi ancaman besar akibat deforestasi, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan, sehingga memerlukan upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutannya. Adapun 3 fungsi hutan atau 3 jenis hutan. Yang pertama yaitu hutan lindung. Hutan lindung itu hutan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem dan lingkungan, khususnya untuk menjaga fungsi-fungsi penting seperti pencegahan erosi, pengendalian banjir, dan pelestarian sumber air. Hutan lindung tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi secara komersial karena perannya yang krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya adalah hutan kawasan pegunungan yang menjaga aliran air sungai. Yang kedua yaitu hutan produksi. Hutan produksi, hutan yang ditetapkan untuk menghasilkan berbagai produk hutan secara lestari seperti kayu, rotan, damar, atau hasil hutan bukan kayu lainnya. Pengelolaan hutan produksi harus memperlihatkan prinsip-prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Hutan ini dibagi menjadi yang pertama hutan produksi tetap atau untuk pemanfaatan jangka panjang. Yang kedua hutan produksi terbatas, memiliki pembatasan tertentu seperti pada kawasan curam. Dan yang ketiga hutan produksi yang dapat dikonversi, bisa diubah menjadi fungsi lain seperti perkebunan. Nah, yang ketiga itu hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan konservasi meliputi kawasan yang dilindungi secara hukum seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Satwa, atau cagar alam. Pemanfaatannya sangat terbatas, biasanya hanya untuk penelitian, pendidikan, atau pariwisata berbasis ekowisata. Ketiga jenis hutan ini saling melengkapi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Apa saja bencana-bencana yang akan timbul apabila ketiga hutan ini tidak terjaga atau rusak? Jika hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi tidak terjaga atau mengalami kerusakan, berbagai bencana dapat terjadi, baik secara langsung maupun jangka panjang. Berikut yang saya sebutkan ini adalah dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam itu ada banjir. Banjir yaitu hutan yang rusak tidak mampu menyerap air hujan dengan baik sehingga meningkatkan risiko banjir di daerah hilir. Yang kedua itu tanah longsor. Hilangnya akar pohon yang memperkokoh tanah menyebabkan menjadi tidak stabil, terutama di kawasan lereng atau pegunungan. Yang ketiga itu kekeringan. Hutan berperan dalam menjaga siklus air. Jika rusak, ketersediaan air tanah akan menurun sehingga menyebabkan kekeringan. Yang terakhir itu kebakaran hutan. Hutan yang rusak lebih rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau panjang. Yang selanjutnya itu kerusakan ekosistem. Yang pertama itu adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Rusaknya hutan konservasi dapat menyebabkan punahnya spesies flora dan fauna yang bergantung pada habitat tersebut. Hilangnya jasa lingkungan. Fungsi hutan seperti penyerap karbon, penghasil oksigen, dan pengatur suhu menjadi terganggu, sehingga mempercepat perubahan iklim. Yang ketiga yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Jika hutan rusak, karbon yang tersimpan di dalamnya dilepaskan ke atmosfer, mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak sosial ekonomi itu yang pertama kehilangan mata pencaharian. Banyak masyarakat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rusaknya hutan mengurangi sumber daya yang tersedia. Terjadinya migrasi penduduk, bencana alam seperti banjir atau kekeringan dapat memaksa masyarakat untuk berpindah tempat tinggal. Selanjutnya terjadi konflik sosial. Kerusakan hutan seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak yang merusak hutan. Yang kelima itu penyakit dan gangguan kesehatan.
Munculnya penyakit zoonosis, yaitu kerusakan habitat fauna dapat meningkatkan interaksi antara hewan liar dan manusia sehingga memperbesar resiko penyebaran penyakit zoonosis. Misalnya virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Yang kedua yaitu penurunan kualitas udara. Hutan yang terbakar atau rusak menghasilkan polusi udara seperti asap kebakaran hutan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Baik, kesimpulannya ketika hutan tidak terjaga, dampak tidak hanya dirasakan secara lokal tapi juga global. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama untuk mencegah bencana lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.